Nama saya Hairul Saleh dengan NIM 19210163. Saya akan menjelaskan tentang masalah proses dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat beberapa definisi tentang belajar yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai belajar adalah proses tingkah laku ditimbulkan atau diubah oleh praktek dan latihan. Oleh Gary dan Kingsley tahun 1970, halaman 15. Nah, yang kedua, ada belajar ialah perubahan yang relatif permanen dalam tingkah laku atau kemampuan yang merupakan hasil dari pengalaman, oleh Van der Zanden dan Vest tahun 1984. Nah, 1. Ada gangguan membaca. Anak diseleksia secara fisik tidak akan terlihat sebagai anak yang susah membaca. Disleksia tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan anak untuk menyusun atau membaca kalimat dalam urutan terbalik, tetapi juga dalam berbagai macam urutan, termasuk dari atas ke bawah, kiri ke kanan, dan sulit menerima perintah yang seharusnya dilanjutkan ke memori pada otak. Hal ini ditemukan bahwa anak tidak dapat menjawab pertanyaan uraian panjang lebar. Contoh-contoh tanda-tanda disleksia yang mungkin dapat dikenali oleh orang tua atau guru yaitu: 1. Kurang mampu mengenali huruf atau mengejanya. 2. Kurang mampu membuat pekerjaan tertulis secara terstruktur, misalnya esai. 3. Huruf yang tertukar, misal B tertukar D, P tertukar Q, M tertukar W, S tertukar Z. Yang selanjutnya ada membaca lambat-lambat dan terputus-putus dan tidak tepat. Yang terakhir ada daya ingat jangka pendek yang buruk, atau baca juga mengenai cara mengatasi rasa takut pada anak. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Novianti dengan NIM 19210162. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan menulis atau disgrafia. Anak disgrafia tidak bisa menyusun kata dan huruf dengan baik. Anak sulit mengkoordinasikan motorik halusnya untuk menulis. Gejala ini mulai tampak ketika anak belajar menulis. Anak disgrafia memiliki inteligensia normal, bahkan ada yang di atas rata-rata. Ia tidak mengalami jenis gangguan belajar pada anak motorik maupun visual. Ia hanya mengalami kurang mampu untuk menulis. Contoh tanda-tanda dari anak disgrafia yaitu: yang pertama, saat menulis, penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur. Kemudian, ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak proporsional. Kemudian, bentuk huruf dan dalam tulisannya tidak konsisten. Kemudian, sulit membedakan tanda-tanda seperti tanda titik 2 sama dengan dan lain-lain. Kemudian, siswa seringkali salah membedakan angka-angka seperti angka 9 dan angka 6. Kadang siswa terbalik, mana yang angka 6 dan angka 9 dan lain-lain.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Salkafirdia dengan NIM 19210209. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan berhitung atau diskalkulia. Diskalkulia yaitu jenis gangguan belajar pada anak yang berkaitan dengan kemampuan berhitung aritmatik. Jadi, anak-anak diskalkulia kurang mampu untuk menyelesaikan soal-soal matematika dan sulit menangkap konsep-konsep dasar aritmatik. Soal-soal yang diberikan sesuai dengan kemampuan usianya, namun sulit untuk dipecahkan oleh anak diskalkulia. Tanda-tanda anak diskalkulia yaitu yang pertama, sulit menentukan arah ke kiri dan ke kanan. Yang kedua, sulit membaca jam, menghitung uang kembalian, atau uang yang harus dibayarkan. Yang ketiga, sulit membedakan tanda tambah, kurang, kali, bagi, dan sama dengan. Yang keempat, sering salah membedakan angka 9 dengan 6, 17 dengan 71, 2 dan 5, 3 dengan 8, dan seterusnya. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketidakmampuan belajar nonverbal. Yang pertama, ada nonverbal learning disabilitas. Maksud dari nonverbal learning disabilitas ini yaitu jenis gangguan belajar pada anak yang belajarnya itu dalam jenis gangguan belajarnya dengan visual, spesial, motorik, dan keterampilan organisasi umumnya. Anak mengalami kurang mampu dalam memahami komunikasi nonverbal ataupun komunikasi interaksi. Yang kedua, yaitu learning disfungsi ereksi. Maksud dari learning disfungsi ereksi ini, atau orang-orang biasa menyebutnya itu impotens dalam masalah ini, kebanyakan siswa mengalami penurunan dalam menangkap psikis. Contohnya seperti siswa yang memiliki postur tubuh yang tinggi dan itu akan menjadikan dia menjadi atlet bola voli. Namun karena dia tidak pernah dilatih untuk bermain bola voli, maka dia tidak dapat menguasai permainan bola voli itu. Yang ketiga, yaitu interaktif adalah suatu sebutan untuk peserta didik yang mengalami interactivism, yaitu suatu kondisi di mana angka prestasi seorang pelajar berada jauh di bawah penalaran. Yang terakhir yaitu peserta lambat. Peserta lambat ini adalah maksudnya siswa lambat belajar, yang istilahnya itu digunakan untuk menyebut anak yang punya inteligensi yang di bawah kata-kata di bawah rata-rata, tapi di atas golongan tunagrahita mampu didik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.